Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Sistem Informasi Komputer Akuntansi Malang. Jadi saya ingin menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Yang pertama tentang sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi merupakan suatu proses secara sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Perangkat sinkronisasi instruksi test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Test and set dapat dianalogikan dengan kode di bawah ini. Function test and set var target boolean begin test and set target through end. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakai semafor. JVM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor JVM dapat digunakan menggunakan keyword synchronized. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Manfaat sinkronisasi ialah sebagai menyimpan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Masalah pada sinkronisasi terdapat dari masalah lain, seperti masalah race condition dan critical section. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Cara menghindari race condition: jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak dapat masuk ke dalam critical section tersebut. Pengertian critical section: critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Ada beberapa kode dalam critical section, yaitu entry section, kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section di mana kode ini hanya ada dalam suatu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section, akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Remainder section, kode istirahat setelah masuk ke proses critical section. Solusi critical section adalah mutual exclusion. Jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Terjadinya kemajuan progres jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bias ditunda. Adanya batas waktu tunggu bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima,
Critical section dalam kernel adalah interupsi. Interupsi merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Pemrograman berbasis interupsi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modern. Patch fault. Patch fault merupakan exception untuk permintaan alokasi patch ke memori. Dalam konteks memori maya, patch fault sering disingkat fault. Kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Critical section mempunyai beberapa kode. Entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Reminder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Critical section dalam kernel adalah interupsi. Rest condition. Rest condition sebagai masalah yang dapat terjadi pada beberapa proses yang memanipulasi suatu data secara konkurren, sehingga data tersebut tidak sinkronisasi lagi. Nilai akhirnya akan tergantung pada proses mana yang terakhir dieksekusi. Cara menghindari rest condition ini adalah menemukan jalan yang untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis atau baca kepada data atau berkas pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion. Mutual exclusion adalah suatu cara yang menjamin jika ada sebuah proses yang menggunakan variabel atau berkas yang bersama digunakan juga oleh proses lain, maka proses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Proses memiliki suatu segmen kode di mana jika segmen itu dieksekusi, maka proses-proses itu dapat saling mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain sebagainya. Dan hal ini dapat membawa proses tersebut ke dalam bahaya rest condition. Segmen kode yang seperti inilah yang disebut critical section. Solusi dari masalah critical section harus memenuhi 3 syarat berikut. Mutual exclusion, jika suatu proses sedang menjalankan critical section-nya, maka proses-proses lain tidak dapat menjalankan critical section mereka. Dengan kata lain, jika ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan, terjadi kemajuan progres jika tidak ada proses yang sedang menjalankan critical section-nya dan ada proses-proses lain yang ingin masuk ke critical section, maka hanya proses-proses yang sedang berada dalam entry section saja yang dapat berkompetisi untuk mengerjakan critical section. Ada batas waktu bounded waiting. Jika seandainya ada proses yang sedang menjalankan critical section, maka proses lain memiliki waktu untuk tunggu yang ada batasnya untuk menjalankan critical section-nya, sehingga dapat dipastikan bahwa proses tersebut dapat mengakses critical section-nya. Tidak mengalami starvation, proses seolah-olah berhenti menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. Solusi untuk memecahkan masalah critical section adalah dengan mendesain
sebuah protokol di mana proses-proses dapat menggunakannya secara bersama-sama. Setiap proses harus meminta izin untuk memasuki critical section-nya. Bagian dari kode yang mengimplementasikan izin ini disebut entry section. Akhir dari critical section itu disebut exit section. Bagaimana kode selanjutnya disebut reminder section. Ada dua jenis solusi masalah critical section, yaitu solusi perangkat lunak dengan menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain. Salin bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol. Solusi perangkat keras tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Rangkuman critical region merupakan bagian kode yang selalu dilaksanakan dalam kondisi mutual eksklusif. Perbedaannya adalah bahwa yang mengkondisikan mutual eksklusif adalah compiler dan bukan programmer, sehingga mengurangi risiko kesalahan programmer. Monitor menggunakan kumpulan dari prosedur, variabel, dan struktur data dalam satu modul. Dengan mempergunakan monitor, sebuah proses dapat memanggil prosedur di dalam monitor, tetapi tidak dapat mengakses struktur data, termasuk variabel-variabel internal dalam monitor. Dengan karakteristik demikian, monitor dapat mengatasi manipulasi yang tidak sah terhadap variabel yang diakses bersama-sama, karena variabel lokal hanya dapat diakses oleh prosedur lokal. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi, ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Proses P1, proses P2, receive P2, receive P1, send P2, M1, send P1, M2. Deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, seperti kita lihat dari contoh-contoh di atas, bahwa hampir seluruhnya menggunakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya yang dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. 4 kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya deadlock yaitu mutual eksklusif. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Memegang dan menunggu. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Tidak ada preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya tersebut.
maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan persilakan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan circular wide. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses menggunakan sumber daya yang dipegang. Proses berikutnya, banyak cara yang menanggulangi deadlock: mengabaikan masalah deadlock, mendeteksi dan memperbaiki penghindaran yang terus-menerus, dan mengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance sistem yang mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock, dan dengan deadlock prevention system untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Rangkuman deadlock ialah suatu kondisi permanen di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak berkomunikasi lagi antar proses. Perebutan sumber daya itu dapat dibagi dua, yaitu sumber daya yang dapat dipakai berulang-ulang dan sumber daya yang sekali dibuat dan langsung dipakai. Sebenarnya deadlock dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu proses mutual exclusion, proses memegang dan menunggu, proses preemption, proses menunggu dengan siklus deadlock tertentu. Penanganan deadlock. Banyak cara untuk menanggulangi deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Ketiga, penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik. Keempat, mencegah yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.